salah satu dealer di kota Subang itu meninggal di lokasi, diduga beliau serangan jantung, teman-teman. Saya selalu bilang di beberapa video berburu, aku paling suka berburu itu lebih dari satu orang. Mau 2 orang, mau 3 orang. Aku selalu mengusahakan berburu itu tidak sendiri, teman-teman. Harus ada pendamping atau teman yang membarengi kita ke hutan. Jadi kejadiannya ada salah satu dealer di kota Subang. Lagi-lagi ini juga kenal dengan kita. Jadi sahabat teman kita yang ada di Subang itu punya teman di sana, teman akrab, teman-teman. Waktu itu perkumpulan berburu sedang ada jadwal untuk berburu. Mereka berkomunikasi untuk berburu bareng. Kejadiannya hari Sabtu. Si korban melakukan perburuan ke lokasi yang sudah ditentukan. Tapi si teman yang satu yang dikontak untuk berburu janjian hari itu berhalangan hadir karena ada lain hal yang harus dikerjakan di rumahnya. Mereka komunikasi malamnya, kemudian berangkat. Si korban itu kerjanya malam hari, teman-teman. Malam hari beliau selesai kerja kemungkinan setelah subuh langsung tidak istirahat, langsung berangkat ke lokasi menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian mungkin beliau berangkat dari rumah ke lokasi hanya seorang diri menggunakan motor, dan setelah sampai di lokasi beliau parkirkan motornya dan mungkin siap-siap bergegas untuk mengeluarkan senapannya dari tas, kemudian zeroing. Pada komunikasi pertama ketika di lokasi itu jam 9 pagi katanya, aku juga wawancara ke salah satu yang menjelaskan kejadian tersebut kronologisnya. Jam 9 itu temennya yang nggak bisa ikut itu WhatsApp jam 9 menanyakan apakah dia sudah sampai atau belum. Waktu itu WhatsApp-nya nggak terbalas, teman-teman. Tidak terbalas. Pemikiran pertama si temannya ini yang mempertanyakan posisi dia udah sampai atau tidak tuh tidak begitu menaruh curiga bahwa WhatsApp-nya nggak dibalas itu karena meninggal, teman-teman. Jadi dia menyangka bahwa mungkin lagi sibuk berburu, karena memang jam-jam berburu itu kan dari jam 6 sampai jam 9 itu memang crowded banget ya. Kita sibuk banget dengan jadwal menembak ya, karena memang jadwal menembak itu biasanya kan dari pagi ya. Dari pagi sampai jam 10 atau jam 11 kita break, baru mulai lagi jam 2. Mungkin disangkanya sibuk lagi nyanggong, jadi tidak terlalu diperhatikan. Kemudian setelah itu pada siang hari juga melakukan interaksi lagi. Si temannya ini WhatsApp lagi, tapi tetap tidak direspon, tidak dibalas. Kemudian melakukan panggilan pertama. Melakukan panggilan pertama masih aktif, tapi tidak ada yang mengangkat sama sekali. Nah, dan lagi-lagi tidak menaruh curiga bahwa hal ini terjadi. Nah, dari jam 9 ini memang tidak ada jawaban, teman-teman. Dari jam 9 sampai jam 12 itu nggak ada panggilan. Kemudian berlanjut sampai ke sore hari masih tetap di WhatsApp, tapi memang tidak ada respon sama sekali. Nah, kemudian menjelang maghrib dan menjelang isya, yang jadi aneh dari si teman ini adalah istrinya menanyakan si suaminya karena belum pulang. Seperti biasanya kan, biasanya memang sebelum maghrib juga sudah pulang, karena memang jadwalnya seperti itu. Karena sudah mengetahui jadwalnya, karena ini udah di luar dari kebiasaan korban pulang telat. Jadi istrinya menanyakan ke si temannya itu sendiri untuk mengabari gimana nih suami saya kok belum pulang gitu ya saat itu.
belum pulang. Nah, ketika saat itu memang semuanya memang cemas, cuman tidak melakukan pencarian, teman-teman. Tidak melakukan pencarian ke hutan beliau berburu saat itu, tidak melakukan pencarian. Nah, setelah itu karena memang janjiannya memang 2 hari Sabtu Minggu, si temannya ini berangkat berburu di hari Minggunya, teman-teman. Di hari Minggunya beliau berangkat ke lokasi karena memang tidak ada respon sama sekali. Beliau berangkat berburu, memang tujuannya untuk berburu ya. Mudah-mudahan ya ketemu di lokasi. Ketika temannya ini berangkat, kita nggak usah sebutkan siapa namanya ya, teman-teman. Kita jelaskan kronologisnya saja. Ketika beliau sampai ke lokasi yang sudah ditentukan, ternyata dari kejauhan tuh motornya masih ada di situ, si korban ini. Si motornya masih ada, makanya bingung loh, motornya kok masih ada di sini? Atau mungkin malam sudah pulang dan pagi-pagi sudah berangkat lagi ke lokasi. Nah, mereka agak aneh, kenapa udah stay di situ tanpa ngabarin dulu gitu loh. Tanpa ngabarin dulu si temennya yang mau berangkat, yang udah janjian. Setelah itu sebetulnya beliau itu meninggalnya posisinya dia tidak jauh dari parkiran motor, mungkin lagi zeroing teleskop. Nah, ketika si temannya ini menghampiri si kendaraan tersebut, beliau mengidentifikasi di sekitaran situ bahwa motornya masih terparkir. Ketika dicari di sekitaran itu tidak begitu jauh. Ketika ditemukan, si korban sudah meninggal dunia, teman-teman. Sudah meninggal dunia, tepatnya di bawah pohon. Di bawah pohon, senapannya masih menyender. Kemungkinan sedang zeroing teleskop. Dan posisi korban sudah tertidur, sudah meninggal dunia, dan kemungkinan ini meninggalnya di pagi hari Sabtu, teman-teman. Dan baru ditemukan hari Minggu jam 9 siang. Seperti itu. Dan ketika aku tanyakan apa penyebab meninggalnya beliau, menurut keterangan sih mungkin karena kecapean, terus tidak tidur juga, mungkin kondisi tubuhnya memang sudah tidak fit, teman-teman. Dan wallahu alam apakah itu serangan jantung atau tidak, mungkin ada teman-teman yang bisa jelaskan detail dari penyakit apa yang terjadi saat itu. Tapi yang jelas dilihat dari siklus pekerjaannya memang menyita banget fisik, teman-teman, karena begadang. Nah, setelah itu tim dari si teman-teman ini tidak langsung mengevakuasi korban yang meninggal ini. Beliau langsung mengontak pihak yang berwajib, kepolisian, langsung datang ke lokasi dan langsung dievakuasi, teman-teman. Nah, intinya dari kejadian yang kedua ini, teman-teman, makanya selalu Wild Hunter mengingatkan bahwa berburu itu kalau bisa sih kita lebih dari 1 orang, agar kita bisa ada yang memantau, ada yang memperhatikan satu sama lain. Jadi ketika di hutan itu bukan hanya kita berpikir hanya menembak saja, teman-teman. Ada kehidupan yang lain. Seperti ada hewan buas, seperti ular, macan, dan sebagainya. Kita nggak akan pernah tahu. Kalau kita sendiri, kita nggak akan ada yang nolongin, teman-teman, kalau ada sesuatu. Ya, apakah kita dipatuk ular, kan nggak tahu. Ular itu kan kalau di hutan macam-macam, ada yang berbisa, ada yang menengah, dan lain-lain. Dan itu butuh pertolongan pertama, dan itu harus dengan yang mendampingi kita, teman-teman. Yang kedua, kejadian alam yang tidak bisa diprediksi seperti longsor, kita masuk ke jurang atau dan lain sebagainya, atau pohon tumbang, itu kan sesuatu yang sebetulnya tidak bisa diprediksi oleh pemburu ketika masuk ke dalam hutan. Jadi teman-teman, kita doakan kedua teman atau sahabat kita yang tadi terkena musibah, tabungnya melesat, dan yang satunya meninggal. Kita doakan mudah-mudahan
keluarga diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan teman-teman yang merasa masih trauma dengan kejadian ini juga bisa pulih teman-teman, karena dengar-dengar sih sahabat-sahabatnya sudah tahun, sahabat-sahabatnya yang dekat dengan beliau udah 1 tahun gantung senapan teman-teman. Jadi nggak berburu karena memang traumatik yang cukup lumayan tinggi. Mudah-mudahan segala pulih. Dan Wild Hunter mengucapkan berbelasungkawa yang sebesar-besarnya untuk beliau, dan mudah-mudahan keluarga juga disabarkan teman-teman ya. Oke, dari kejadian ini kita bisa mengambil kesimpulan sebuah senapan ketika tidak dicek tingkat presisinya itu sangat membahayakan, tapi dengan melakukan sebuah pengecekan hal tersebut itu bisa kita hindari teman-teman. Oke. Yang kedua, tentang meninggalnya di hutan, itu sesuatu yang mungkin tidak bisa diprediksi oleh manusia karena memang sudah jalannya seperti itu dari Allah. Tapi setidaknya kita bisa melakukan pencegahan dengan kita berburu lebih dari 1 orang, agar kita ketika terjadi sesuatu di hutan, kita ada yang memperhatikan dan langsung ada penanganan pertama teman-teman ya. Oke, thank you banget teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Dan sehat selalu buat kita semua, dan yang menonton juga mudah-mudahan disehatkan dan dijauhkan dari hal-hal yang serupa. Saya Cipta Hermanto undur diri. Terima kasih. Not Wild, Not Hunter. Boom!